rekan-rekan Sekinah. Mari kita akan mulai ibadah Sekinah kita malam hari ini. Kita akan naikkan puji syukur kita kepada Tuhan atas penyertaannya kepada kehidupan kita sehari-hari. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu Tuhan, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil
kasih Kristus, saya minta Ibu Eva untuk doa pembukaan. Kami aminkan pujian ini Tuhan. Sungguh Engkaulah sumber kekuatan kami. Kepada siapa kami harus mencari pertolongan? Hanya kepada Engkau Tuhan kami, Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa atas langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu yang adalah penebus hidup kami, penyelamat jiwa kami. Kami datang kepadamu Tuhan dengan maksud kami ingin menikmati persekutuan yang indah dengan Engkau. Hadirat-Mu mau kami rasakan malam ini. Kau ada di tengah-tengah kami, Yesus, Roh Kudus, Engkau hadir bagi kami. Kami mau nikmati Tuhan, hari yang indah bersama Engkau. Ada dalam hadirat-Mu, kami mencari wajah-Mu Tuhan. Selagi Engkau berkenan untuk ditemui, biarlah ada kerinduan dalam hati kami untuk selalu mencari Engkau Tuhan. Penuhi hati kami dengan hasrat, kerinduan seperti rusa yang rindu akan air. Haleluya. Kami ingin dipuaskan malam ini Tuhan. Tubuh, jiwa, dan roh kami serahkan kepadamu Tuhan. Haleluya. Mari Tuhan Kau memenuhi seluruh kehidupan kami malam ini. Kami yang datang dengan satu masalah, Tuhan akan berikan jalan keluar. Kami yang datang dengan sakit penyakit, Tuhan penyembuh kami. Kalau ada susah hati, kekecewaan, atau apapun yang kami alami, Engkaulah pemulih kami. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu bagi kami sampai hari ini. Sampai malam ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua hanya oleh anugerah-Mu. Kami mau memuji Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Biar kami boleh menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Layakkan kami Tuhan untuk menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Kami dibenarkan oleh darah-Mu. Kami dilayakkan untuk menghampiri Engkau. Pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kau yang mengambil alih ibadah kami, Engkau yang menjadi pusat ibadah kami malam ini. Anak-anak-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang sudah mempersiapkan diri untuk melayani pada malam hari ini, berkati, urapi, kuduskan. Kami juga sebagai jemaat boleh menikmati berkat yang sama dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulai ibadah kami pada malam hari ini dengan mengucap syukur di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Kita masih akan melanjutkan pujian penyembahan kita. Kita akan naikkan sebuah pujian di mana Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Dia yang selalu mendengarkan seruan hati kita. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah
kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi berloncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Saya jemput semuanya untuk bangkit berdiri. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perkara yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya. Silakan duduk. Kita akan menyanyikan sebuah pujian yang dengan sukacita. Kita akan memuji Tuhan. Kita berkumpul bersama memuji Tuhan. Dilanjutkan dengan mari memuji nama. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berkumpul bersama memuji Tuhan, meninggikan namanya Yesus. Kita tinggalkan segala beban yang berat, puji dengan hati bersuka. Kesukaan dari Tuhan kekuatanku, kekuatanku, kekuatanku. Angkat suaramu dan bersorak kepadanya. Kesukaan Tuhan kekuatanku. Saya jemput tuh semuanya untuk bangkit berdiri lagi. Kita berkumpul bersama memuji Tuhan, meninggikan namanya Yesus. Kita tinggalkan segala beban yang berat, puji dengan hati bersuka. Kesukaan dari Tuhan kekuatanku, kekuatanku, kekuatanku.
kesukaan Tuhan kekuatanku. Marilah kita bersyukur pada Tuhan. Marilah kita memuji nama Tuhan karena cintanya dan kemurahannya. Oh Tuhan, bersyukurlah dengan bersuka, memberikan syukur pada Tuhan. Ya, bebaskan dosaku dan memberikan kesembuhan. Hatiku sekarang penuh nyanyian. Hatiku sekarang penuh nyanyian. Silakan duduk. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang pertama dengan kasih Kristus Cioni untuk doa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini kami sudah memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan berkat yang sudah Engkau berikan bagi kami Tuhan. Kami mau kembalikan untuk melayani pekerjaan-Mu ya Bapa. Besar kecil yang kami berikan Tuhan, Engkau memberkati ya Bapa, karena kami mau memberi dengan penuh sukacita ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Persembahan dijalankan, kita akan menyanyikan pujian Apa Padaku Ku Dapat Dari Bapa. Apa padaku ku dapat dari Bapa, keadaanku juga dari Tuhan. Apa ku buat itu guna Tuhanku, dan apa yang ku perlu ku terima lipat ganda. Bersuka-suka serta bernyanyi, bersuka karena Allah hidup. Ku tak cari duniawi tapi jalan ke surga, dan sebab ku pandang Yesus tutup bersuka. Apa padaku? Apa padaku ku dapat dari Bapa, keadaanku juga dari Tuhan. Apa ku buat itu guna Tuhanku, dan apa yang ku perlu ku terima lipat ganda. Bersuka-suka serta bernyanyi, bersuka karena Allah hidup. Ku tak cari duniawi tapi jalan ke surga, dan sebab ku pandang Yesus ku bersuka. Bersuka-suka serta bernyanyi, bersuka karena Allah hidup. Ku tak cari duniawi tapi jalan ke surga, dan sebab ku pandang Yesus untuk bersuka. Terima kasih atas persembahannya. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya jemput semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan dipenuhi kemuliaan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan korban pujian. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan korban pujian.
Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memberikan pujian dan penyembahan kami kepadamu Tuhan Yesus. Kiranya Engkau dapat menerima pujian persembahan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, malam ini saya nggak bawa renungan, karena yang bawa renungan ada siaran tundanya. Kalau bola mungkin siaran langsung, ini siaran tunda dari Israel. Kita lihat kunjungan rombongan Ibu Ketua kita, Tante Nila dan teman-teman, nanti akan diliput, akan kita lihat tempat-tempat yang dikunjungi di Tanah Perjanjian. Apa saja tempat-tempat yang bersejarah ya, yang memang benar-benar terjadi, bukan cerita, bukan dongeng, tapi benar-benar ada ya, menjadi fakta sejarah. Jadi kekristenan adalah bukti nyata dari kedatangan Yesus ke dalam dunia ini, dan kebetulan datangnya di tanah Israel, ya. Dan kita adalah Israel rohani yang diberi, yang mendapat kemurahan Allah, sehingga kita juga termasuk bilangan orang-orang yang diselamatkan. Puji Tuhan, kita akan lihat kunjungan-kunjungan tempat-tempat bersejarah dalam Alkitab dan juga firman Tuhan yang disampaikan oleh Tante Nila. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, pokok anggur yang benar. Amen. Saat ini Engkau mengizinkan kami ada di Kana. Di sini kami mengingat peristiwa Tuhan Yesus melakukan mujizat, merubah air menjadi anggur. Kami sungguh menghayati itu, bahwa apa yang Tuhan buat adalah bagi keselamatan kami, ya Tuhan. Karena itu Tuhan, di tangan kami ada anggur yang menjadi tanda peringatan kami, ya Tuhan. Dan karena itu kami mohon Tuhan berkati, Tuhan kuduskan anggur ini, sehingga ketika kami minum, biarlah ada kelegaan, ada kekuatan, ada kebahagiaan, ada damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami ini, ya Tuhan. Kuduskanlah anggur ini, dan biarlah kami menikmati dengan hati yang gembira. Dalam nama Tuhan Yesus, pokok anggur yang benar itu, kami berdoa kepadamu ya Bapa di surga. Amin. Amin. Ayo tos.
tentang pernikahan ya. Ini semua sudah pernah menikah ya. Ada yang duda juga, ada yang janda, jangan kecil hati. Ya, kita pernah ada dalam sebuah pernikahan, kita pernah diberkati dan kita pernah mengalami berkat Tuhan yang luar biasa dalam rumah tangga. Ada yang belum menikah ya? Sinsin ya? Udah? Oh belum ya? Ya, saya juga. Ya. Tamara juga belum ya. Maaf. Jadi kalau dia ada di sini dia boleh bersyukur luar biasa, boleh mendengarkan firman Tuhan tentang pernikahan itu sendiri. Jadi pernikahan itu adalah sebuah lembaga yang idenya, desainnya adalah Tuhan sendiri, bukan manusia yang mendesain. Kenapa mesti ada sebuah pernikahan? Tuhan sendiri yang mendesain itu. Dan kenapa mujizat yang pertama dilakukan adalah di dalam keluarga. Bukan mujizat yang orang mati dibangkitkan, orang buta melihat, tapi Tuhan melakukan mujizat di kota Kana di mana kita berada di sini, dan itu di sebuah pernikahan. Berarti pernikahan itu di mata Tuhan itu sangat penting, sangat spesial. Maka Tuhan perlu sayang, cinta dengan pernikahan dan memberkati setiap pernikahan itu. Ya, kalau sekarang ini saya suka sedih. Kebetulan pelayanan saya adalah ketua keluarga muda gitu ya, dari 15 tahun ke bawah, tapi ada juga yang ikut 15 tahun ke atas pernikahan. Bapak Ibu tahu, sekarang ini tujuan pernikahan itu sudah bergeser. Artinya nggak seperti dulu lagi orang menikah, tujuannya menikah membentuk sebuah keluarga. Tapi sekarang ini artinya itu bisa menjadi kabur. Orang sekarang ini, apa tujuanmu untuk menikah? Supaya aku bahagia. Apa tujuanmu menikah? Supaya aku punya keturunan. Boleh juga dia bilang begini, keturunan ilahi, emang betul, itu sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kalau tujuan kita menikah karena untuk bahagia, bagaimana kalau di dalam pernikahan itu, perjalanan pernikahan itu tidak bahagia? Kalau tujuannya bahagia gitu loh. Maka banyak di tengah jalan pernikahan itu stop. Atau pernikahan itu bubar. Atau pernikahan itu udah gak ada nilainya lagi sama sekali. Tapi kalau kita percaya kepada firman, bahwa pernikahan itu lembaga pertama yang diberkati Tuhan, yang dibentuk Tuhan, dan mujizat yang Tuhan lakukan di dalam pelayanan yang di muka bumi ini adalah melalui pernikahan. Berarti pernikahan itu sesuatu yang penting di mata Tuhan. Walaupun Rasul Paulus bilang, kalau kamu nggak menikah ya nggak apa-apa, tapi kalau kamu nggak kuat kamu menikah, gitu kan? Tetapi kalau kita mengikuti, bukan Rasul Paulus salah ya ibu bapak ya, tapi kalau mengikuti dari kejadian penciptaan, memang kita diharuskan menikah gitu ya. Menikah dan diberkati. Tadi saya bilang dasar pernikahan itu kalau hanya sebuah kebahagiaan, bukan dasarnya daripada firman, karena hanya untuk mencari bahagia. Ketika hidupnya tidak bahagia, dia akan berpisah. Ada banyak kan orang Kristen diberkati gereja, janji altar, begitu indah dan suci ketika kita mengucapkan janji altar itu di hadapan Bapak Pendeta. Diberkati, ditumpang tangan Bapak Pendeta sebagai wakil Allah, dan Allah sendiri ada di dalam pernikahan itu. Tapi manusia sudah tidak menghargai. Tapi Tuhan tetap menghargai pernikahan itu menjadi sesuatu yang penting, karena pernikahan kita kenapa harus kudus? Ada ayat yang berkata jangan cemari tempat tidurmu. Artinya tidak ada percabulan, tidak ada perselingkuhan. Karena pernikahan itu adalah lambang Kristus sebagai mempelai laki-laki, dan kita gereja Tuhan sebagai mempelai perempuan. Jadi itu satu lambang yang suci dan besar sekali sebuah pernikahan itu. Maka Tuhan nyatakan mujizat yang pertama di keluarga. Mari keluarga-keluarga hari ini kalau kita di sini bukan berarti ntar aku tumpang tangan dan kau diberkati, diberkati lagi, tidak. Setiap hari Allah sudah sediakan berkat buat kita. Tapi seringkali kita tidak menerima berkat karena kita tidak memperbaiki hidup. Kita masih mohon berkat terus sama Tuhan, padahal Tuhan sudah sediakan berkat itu. Tapi kita tidak terima, kenapa? Karena hidup kita tidak berkenan di hadapan Dia.
Kalau hidup kita berkenan sama dia, pasti ada berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita. Amin. Tapi berkat Tuhan bukan kita kaya seperti orang itu, saya hebat seperti tetangga itu. Bukan berkat itu, tapi damai, sukacita. Dan damai, sukacita dan kebenaran itu kita miliki di dalam kehidupan kita. Ya. Terus Rasul Petrus tadi kan udah dijelaskan tentang kota Kana oleh Wasim, ya, tour leader kita lokal, tour leader di sini. Bahwa air anggur itu, air dirubah menjadi anggur. Dia ambil linknya kepada darah Kristus, ya. Tapi pagi ini saya mau bilang begini, air di dalam sebuah pernikahan, air yang bisa juga kita bicara anggur itu sukacita, itu bisa kehabisan. Anggur sukacita itu bisa kehabisan di dalam rumah tangga kita. Saya boleh saksikan dikit, saya juga pernah kehabisan anggur sukacita itu ketika saya mendasarkan pernikahan saya dengan kemauan saya, dengan impian saya mau yang seperti ini, seperti itu, seperti ini. Ternyata itu semua tidak tercapai, saya rasa tidak bahagia. Hampir-hampir hancur. Tapi ketika saya tidak bahagia, saya membuang diri ke dalam pelayanan. Saya membuang diri ke dalam tangan Tuhan. Maka itu saya senang belajar firman Tuhan. Ternyata kalau saya amati hidup saya sendiri, Allah izinkan itu terjadi. Ternyata Allah membentuk saya menjadi seorang pelayan Tuhan. Dan ketika saya dipilih menjadi pemimpin keluarga muda, ternyata keluarga muda itu punya segudang masalah. Masalahnya itu pernah saya alami. Jadi ketika saya mengkonseling mereka, saya tahu di mana. Oleh hikmat daripada Tuhan, karena saya pernah mengalami. Maka kalau di antara kita ini ada pengalaman yang gak enak suami istri, jangan berkata aku mau bubar, jangan berkata aku mau cerai. Itu bukan penyelesaiannya. Kalau kita tahu mujizat yang pertama itu di kota Kana, di sebuah pernikahan, dan itu diberkati Tuhan, pasti ada rencana Tuhan. Bukankah dalam sebuah pesta itu tiba-tiba kehabisan anggur? Orang Israel punya kebiasaan menjamu tamu yang datang dengan anggur yang paling baik untuk supaya tamu ini senang. Jadi kalau kita datang ke hotel yang mewah-mewah kan ada welcome drink, betul kan? Nah, orang Israel juga begitu. Ketika dia membuka sebuah pesta perjamuan itu ada welcome drink. Welcome drinknya itu adalah anggur. Itu menjadi sebuah prestis untuk keluarga yang mengadakan pernikahan itu. Tapi ketika anggur itu habis, tamu tidak mendapat welcome drink, bukankah itu menjadi satu masalah yang besar? Iya nggak? Apalagi kalau dia keluarga yang terhormat. Aduh, malu-maluin sekali. Kenapa bisa terjadi begini? Tapi puji Tuhan ada Ibu Yesus di situ dan minta tolong kepada Yesus. Walaupun Yesus bilang waktuku belum sampai Ibu, tapi Tuhan kerjakan mujizat yang luar biasa. Sampai orang yang datang belakangan bilang, oh lucu sekali, anggur yang paling baik malah dikeluarkan paling belakang. Biasanya anggur yang paling baik itu di awal, yang tidak enak tuh biasanya belakangan sisa-sisa. Tapi ini Allah kerjakan di awal. Nah, ketika ada masalah, saya diberkati sekali dengan mujizat yang pertama ini. Ya memang ada kepahitan, memang ada kegagalan, memang ada, ya saya nih pribadi boleh bilang prahara. Tapi ketika anggur itu Allah rubah, ya air berubah menjadi anggur yang paling enak, maka aku boleh katakan rumah tanggaku itu sekarang adalah rumah tangga yang bahagia. Bukan berlimpah dengan harta, ya aku tidak berlimpah dengan harta, tapi sudah ada kecocokan dengan suami, sudah ada pengertian masing-masing. Suamiku bisa terima aku bisa terima dia. Dulu nggak bisa, dia juga nggak bisa terima saya senang belajar Alkitab, saya senang ikutin kursus-kursus Alkitab. Dulu nggak ada kesempatan sekolah Alkitab, saya sekolah Alkitab ketika saya berumur 57 tahun, dan ketika saya di wisuda sebagai sarjana teologi, umur saya 60 tahun. Waktu itu jadi mahasiswa yang paling tua. Saya nggak minder loh, saya bahagia karena saya masih punya kesempatan untuk itu. Ya, ada orang bilang, wah rajin, bukan rajin, ada panggilan yang luar biasa. Dari hidupku yang tidak enak itu, Allah rubah menjadi satu anggur yang penuh sukacita. Aku juga melayani pekerjaan Tuhan dengan penuh sukacita, dan saya merasakan berkat yang luar biasa. Mungkin di antara kita hari ini juga ya, bukan menuduh gitu ya, tidak ada rumah tangga yang perfect. Saya melihat teman saya hidupnya rasanya aman banget gitu, senang sekali, kayaknya kemana-mana berdua-duaan sama suaminya.
terus kemana-mana, saking uangnya juga banyak, diberkati, tapi istrinya pernah menangis di hadapan saya. Saya nggak bahagia, saya seperti burung di dalam sangkar. Ya, itu kalau kita lihat rumput tetangga lebih bagus daripada rumput kita di rumah kita, kita akan lihat orang lain rasanya lebih bagus daripada kita. Amin. Tapi kalau kita bersyukur kepada Tuhan, ya walaupun hidup kita sederhana, tapi kebahagiaanmu tidak lebih dari orang lain. Amin. Ya, itu yang mesti kita imani. Kenapa Tuhan sayang dengan keluarga? Karena pernikahan yang suci dan kudus adalah lambang pernikahan Bapa dengan gerejanya. Ya, jadi kalau kita nggak bisa jaga rumah tangga kita nggak bisa jadi mempelai Kristus. Ketika dia datang kedua kalinya sebagai iman bahwa kita akan berjumpa dengan Tuhan, kita harus pelihara rumah tangga itu menjadi sebuah rumah tangga yang kudus, tidak bercacat dan berkenan di hadapan Tuhan. Memang ini sebuah perjalanan yang tidak mudah. Hari ini saya berkata besok saya udah sempurna. Tidak, tapi ada perjalanan yang harus kita ikuti. Dan kita harus yakini, kita harus percayai bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kita baca ayatnya 1 Petrus 3 ayat 7. Apa yang dikatakan oleh Paulus tentang pernikahan. Satu orang boleh tolong bacakan 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Ya, itu untuk suami ya. Kita baca dulu ayat yang pertama. Ini adalah hidup bersama suami istri. Kita baca dulu ayat yang pertama. Apa yang Tuhan pesan kepada istri-istri? Siapa nih istri yang baca? Ya, Ibu Cincin, Ibu Julis. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Amin. Tuhan berkata, Paulus menasehati bagaimana hidup bersama suami istri. Demikian juga hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jadi istri itu, kelakuan kita itu betapa pentingnya untuk selain menjaga martabat suami, tapi itu juga menjadi penginjilan. Orang lain bisa lihat, istrinya bagus sekali ya, menghormati suaminya. Bagus sekali ya istrinya, sangat menghargai suaminya. Sehingga orang lain lihat, ini rumah tangga baik banget. Jadi contoh, mungkin anak-anak bilang nanti kalau aku kawin, aku mau punya suami yang kayak papa gitu kan. Lalu yang kepada suami dikatakan begini, demikian juga ayat 7, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Jadi suami-suami yang tidak menghormati istri, yang tidak menghormati rumah tangga, doamu itu terhalang oleh perbuatanmu sendiri. Makanya kita kalau lihat ya, ada suami-suami yang tidak bertobat gitu, hati ini bisa sedih. Kasihan ketika dia berdoa mengangkat tangan untuk keluarganya, doanya tidak didengar, tidak dijawab oleh Tuhan, karena hidup dia sendiri menjadi penghalang untuk Tuhan menjadi doanya. Ini firman Tuhan yang bilang, supaya doamu jangan terhalang. Berarti doamu bisa terhalang karena kelakuanmu sendiri. Saya tidak uraikan panjang lebar karena ada banyak kesaksian bagaimana istri-istri yang menguasai suami sampai suami yang minta cerai. Saya pernah pelayanan di Bangka ya. Saya disuruh khotbah pada waktu itu oleh Pendeta Manik, mungkin ada yang kenal di sini, di Kota Belinyu tepatnya. Ketika saya ketika saya selesai menyampaikan firman Allah, ada satu orang Flores, kecil orangnya datang, tante doakan saya. Kenapa? Saya KDRT. Saya bingung ya. Kalau KDRT kan istri yang mengadu, betul nggak ibu bapak? Ini suami yang mengadu. Saya KDRT, mengalami KDRT. Kamu suka pukul suamimu? Saya tuh udah salah berpikir. Saya pikir dia pasti pukul suaminya.
Ternyata bukan saya yang dipukul istri. Hah? Saya bilang, dia yang dipukul oleh istrinya. Ini ada loh, ini kenyataan loh. Suami yang tertindas. Saya bilang, ya saya nggak bisa dengar satu sebelah pihak, benar nggak Ibu Bapak ya? Kadang-kadang dia bilang saya tertindas. Mungkin istrinya merasa suaminya terlalu tidak bertanggung jawab kepada keluarganya, bisa juga seperti itu. Jadi saya bilang mesti dengar dua belah pihak. Kalau boleh istrimu datang ke sini, aku doakan bersama-sama. Dia mana mau, katanya begitu ya. Saya bilang oke, nggak ada yang mustahil. Kamu berubah dulu dah. Pengalaman saya ketika saya menuntut suami saya untuk berubah, sebetulnya itu salah besar. Saya dulu yang harus berubah. Walaupun saya merasa diri saya benar, saya tidak selingkuh, saya tidak melakukan apa-apa, dan saya membuang diri saya ke dalam sebuah pelayanan, tapi Tuhan ajar saya, kamu dulu yang berubah. Maka saya senang banget lagu ini. Aku berubah, sungguh ku berubah. Itu kan lagu udah kuno banget. Dari zaman engkong saya, nenek saya zaman dulu, mungkin Billy Graham, apa-apa itu lagunya. Dan itu lagu terpatri dari muda sampai saya tua sekarang. Saya ingat lagu itu yang membawa saya, berarti aku yang harus berubah dulu. Bukan orang itu, suamiku yang harus berubah dulu, aku yang harus berubah dulu. Sehingga mereka melihat perubahanku, mereka diberkati, doaku tidak terhalang, berkat Allah tercurah untuk rumah tangga. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Apapun kejadian di luar, apapun keadaan di luar dunia, kita tetap pegang firman Allah. Memang kelihatannya kuno, tapi itu adalah agenda Allah yang besar. Dalam hidup kita ada agenda Allah yang besar. Jadi jangan sampai agenda itu rusak karena kita tidak bertobat, kita tidak menurut kepada firman Allah. Saya mendisiplinkan diri saya nggak boleh keluar dari agenda Allah supaya saya ada di tempat di mana yang Allah sudah sediakan buat saya ya. Boleh juga oleh karena kepintaran kita, kehebatan kita, mungkin kita bisa melakukan segala macam. Nggak apa-apa, nanti aku bertobat kalau aku udah umur sekian. Keburu Tuhan datang, nggak sempat bertobat, kita ada di neraka yang kekal bersama Michael Jackson dan kawan-kawan ya. Ya, ada di neraka yang kekal. Sebab di dunia ini cuma ada dua tempat yang kekal, neraka yang kekal, sorga yang kekal. Mana yang kita mau pilih, itu ada di tangan kita, bukan di tangan pendeta. Ada di tangan kita mau hidup di neraka yang kekal atau di sorga yang mulia, yang kekal juga. Dan itu dimulai bukan ketika setelah kita meninggal, baru keluarga kita doain supaya dia ada di tempat yang baik. Oh, sudah terlambat. Kalau kita mau hidup yang kekal dan bahagia bersama keluarga Kristus di sorga yang mulia, dimulai dari hari ini. Aku mau hidup menurut firman Allah ya. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita berdiri. Renungannya cukup singkat. Itu kalau saya biasa bawa di sekolah minggu gitu ya, cerita ini cerita anak-anak udah pasti tahu dah, merubah air jadi anggur gitu, dan peristiwa pernikahan. Nah, kita di sini adalah suami istri yang sudah dipersatukan oleh Allah dan di depan jemaat. Kalau tadi Tante Nila bilang kita menikah untuk bahagia, kayaknya sih lebih cocok pacaran lebih bahagia kayaknya. Benar nggak? Benar katanya. Kayaknya pacaran lebih bahagia ya. Kalau istilah anak muda sekarang bucin gitu. Pokoknya cinta mati lah. Ya budak cinta kata Feni itu. Kalau istilah ABG sekarang budak cinta. Kita kemanapun Bokin ngikut gitu ya, Bebek ngikut, pokoknya. Tapi kalau udah nikah, turun gereja, naik mobil, istrinya masuk dulu, papanya parkir gitu. Kalau dulu mungkin pacaran masih bareng-bareng dah ya, ditungguin gitu. Curhat ya. Kalau anak saya pernah cerita begini, kelihatan deh mah kalau yang udah lama sama yang baru merit gitu. Kalau yang udah lama duduknya misah nih, papanya di sana, mamanya di sini. Tapi kalau yang baru-baru nempel terus kayak Yosef sama Feni. Iya.
Jadi yang udah lama-lama pepet terus ya, jangan dilepas. Yuk kita bangkit berdiri. Tadi pesan khusus supaya doa kita tidak terhalang. Mau doanya dijawab Bapak Ibu? Amin. Apa doanya saya tidak tahu, hanya Bapak Ibu yang berurusan dengan Tuhan yang menjawab doa-doa Bapak Ibu malam ini. Yang pasti Dia ada di sini. Ya, Dia tahu isi hati kita saat ini, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana hubungan kita dengan suami kita, dengan istri kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian, Ku Cari Wajah-Mu. Dia ada di sini. Kita datang kepada Tuhan. Ku cari wajah-Mu, Dia sumber kasih. temukan kasih-Mu. Dialah kasih yang sejati bagi kita. Kau Tuhan yang selalu lebih dariku. Tuhan yang lebih tahu apa isi hati kita lebih dari siapapun. Ku panggil nama-Mu, Bahkan suami kita, istri kita, anak-anak kita. dengar jawab-Mu. Ya, Dia dengar doa-doa kita. Kau Tuhan yang selalu dengar Haleluya. seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Haleluya. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kita ulangi dari awal. Ku cari wajah-Mu. Ku cari wajah-Mu, Haleluya. temukan kasih-Mu. Kau Tuhan, Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama, Kami berseru kepada Tuhan malam ini. ku dengar jawab-Mu. Haleluya. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan
kepada Bapak Ibu untuk berdoa kepada Tuhan. Apa yang menjadi pergumulanmu malam ini? Dia mendengar, Dia tahu, Dia mengerti, dan Dia menjawab doa-doa kita. Haleluya. 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 Engkau yang mengenal kami Tuhan, sampai kedalaman hati kami. Kau lihat air mata yang tercurah. Telingamu tidak kurang tajam untuk mendengar doa-doa kami. Di saat kami mengangkat tangan kami, tangan-Mu terulur bagi kami untuk menolong kami. Haleluya. Kami sudah terima firman-Mu malam ini Tuhan. Kami diingatkan kembali bagaimana Allah bekerja, Allah datang, dan Allah tinggal dalam pernikahan, dalam rumah tangga anak-anak Tuhan. Tuhan, Engkau yang mengerti keadaan kami, setiap rumah tangga yang datang pada malam hari ini. Suamikah, istrikah? Kami perlu pemulihan yang dari Tuhan, supaya kehidupan kami pribadi dan kehidupan nikah kami boleh tetap ada di dalam kebenaran firman Allah, sehingga berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami terima dan menjadi bagian kami malam ini dan seterusnya. Kami khusus berdoa malam ini Tuhan, untuk Willy yang hari ini mengalami musibah, dia jatuh. Kau yang tahu keadaannya secara fisik dan jiwanya Tuhan. Kami bawa Willy ke dalam tangan-Mu, Allah berkemurahan. Kau nyatakan kuasa-Mu, apa yang dialaminya saat ini Engkau yang tahu. Kau pakai tangan dokter yang akan memeriksa menanganinya, biar bilur Tuhan yang menjamah dan menyembuhkan Willy, dan dia boleh sehat kembali tanpa gangguan apapun. Dan kami juga berdoa buat Ci Suryati yang hari ini kurang sehat, mengalami kram usus. Kiranya Tuhan juga menjamah Ci Suryati dengan kuasa-Mu. Kau bekerja di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat rekan-rekan kami, Adoy dan Beni, dalam proses pemulihan kemo. Tuhan, Engkau yang memberi kekuatan, Engkau yang memberi damai sejahtera dalam hati dan pikirannya Tuhan, sehingga dia boleh tetap
berserah, berharap, bersyukur kepada Tuhan. Dalam segala keadaan yang harus dia alami, dia tetap sepenuhnya bergantung kepada Tuhan dan boleh kembali beribadah bersama-sama dengan kami. Terima kasih juga buat Baby Eliora Tuhan. Tuhan sudah tolong pemeriksaannya, Tuhan sudah campur tangan. Dan kami percaya Tuhan turut bekerja untuk Baby Eliora. Dengan iman kepercayaan orang tuanya Laura dan Stephen, anak ini boleh disembuhkan. Kau punya rencana yang indah buat keluarga ini, dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberi persembahan yang kedua. Dengan sukacita kami memberi, karena itulah yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami lakukan persembahan yang kedua. Haleluya. Amin. Kita angkat lagu Natal Indah yang akan dijadikan lagu kur kita. Yuk kita belajar sama-sama. Yang ceria, semuanya bergembira, rayakan Natal bersama, oh alangkah senangnya. Kami saling mengasihi, karena Yesus telah memberi damai, kasih, sukacita semua diberikannya bagi kita. Natal indah, Yesus beri damai yang kekal. Natal indah, Dia lahir buat manusia, datang untuk seisi dunia, juga keluarga kita semua. Oh Natal indah bagi kita. Natal yang ceria, semuanya bergembira, rayakan Natal bersama, oh alangkah senangnya. Kami saling mengasihi, karena Yesus telah memberi damai, kasih, sukacita semua diberikannya bagi kita. Natal indah, Yesus beri damai dan kekal. Natal indah, Dia lahir buat manusia, datang untuk seisi dunia, juga keluarga kita semua. Oh Natal indah bagi kita. Tuhan memberkati persembahan teman-teman Sekinah. Kita akan akhiri ibadah kita malam ini. Jangan lupa nanti kita latihan ya. Setelah amin tutup kita latihan lagi lagu ini, lebih mengenal lagi. Yuk kita berdiri. Kita nyanyi lagu doa Yabes.
Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita angkat tangan kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Tuhan memberkati kami, memberkati anak-anak kami, memberkati pendidikan anak-anak kami, memberkati pekerjaan dan usaha kami Tuhan. Engkau memberkati tangan-tangan orang yang rajin, tangan-tangan orang yang bekerja. Tuhan yang memberi, mencurahkan berkat. Kau bukakan tingkap-tingkap langit untuk mencurahkan berkat-berkat-Mu bagi kami, orang-orang yang dikasihi-Mu. Dan Tuhan, kami diberi kuasa untuk menikmati berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan akhiri ibadah kami pada malam hari ini. Ibadah keluarga, ibadah pasutri. Tuhan, Engkau yang memberkati keluarga Sakinah pada malam hari ini. Kami yang hadir maupun teman-teman kami yang tidak bisa hadir, Engkau memberkati mereka sama memberkati kami. Dan kami juga berdoa buat rombongan Tante Nila yang besok akan kembali ke tanah air, ke Tangerang. Tuhan sertai dalam perjalanan penerbangan dan Tuhan hentar sampai di Tangerang dengan sehat dan selamat. Terima kasih Tuhan. Kami juga Tuhan menyerahkan kehidupan kami, kehidupan kerohanian kami, kehidupan rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan latihan untuk paduan suara. Kami mau memberikan persembahan lagu yang indah, yang baik, yang menjadi kesaksian bagi keluarga kami untuk jemaat gereja bakti. Biar keluarga-keluarga yang lain juga boleh menikmati berkat yang sama yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, memberkati anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pada malam hari ini. Tuhan yang memberkati dengan lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, sertai dalam perjalanan pulang sampai di rumah dengan segala selamat. Sepanjang malam yang gelap kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Kami tidur dengan nyenyak, kami beristirahat dengan cukup. Dan Allah mencurahkan berkat-berkat-Mu ke atas ribaan orang-orang benar. Terima kasih Tuhan, damai sejahtera yang dari Allah, yang melampaui segala akal kami, nikmati malam ini dan kami terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima berkat Tuhan, haleluya, sama-sama katakan amin.